1.452 personil gabungan apel gelar pasukan pengamanan pilkada. Jelang Nataru, stok minyak goreng akan ditinjau. Kecelakaan lalu lintas truk remblong di perempatan lampu merah Selipi, Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Kami antarkan 4 informasi tadi untuk membuka menyapa malam kita kali ini, di mana juga selain dari 4 informasi tadi, kami mengantarkan bahwa nantinya akan informasi tentang pilkada untuk 1 hari menjelang pilkada ini sudah di depan mata dalam bentuk pengamanan TNI dan juga Polri ini dikerahkan dalam menjalankan nanti pilkada besok, lebih tepatnya Tiara. Betul sekali. Selain itu juga akan ada sejumlah informasi terkait dengan agenda kementerian dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Demanik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Informasi kita pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat menggelar rapat kabinet usai pulang dari lawatan luar negeri. Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada kabinetnya untuk segera dapat menindaklanjuti hasil kunjungan kerjanya di luar negeri. Usai melakukan lawatan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet di Istana Negara Jakarta pada beberapa waktu yang lalu. Rapat tersebut digelar selama 2 hari, yakni pada Senin 25 hingga Selasa 26 November 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa rapat tersebut Presiden Prabowo memberikan arahan kepada kabinetnya untuk segera dapat menindaklanjuti hasil kunjungan kerjanya di luar negeri. Sedangkan arahan di hari kedua, Muzani menyebut hanya berkaitan dengan pidato Prabowo dalam KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Dengan begitu, ia meyakini para menteri telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk mempercepat swasembada pangan Indonesia. Pak Prabowo sejak pulang kemarin mengadakan rapat kabinet, hari ini juga mengadakan rapat lagi. Senin, ini sekarang Selasa. Dia dalam 2 kali rapat dengan kabinet, yang saya dengar sih belum perintahnya adalah melakukan pertama berkaitan dengan tindak lanjut kunjungan kerja beliau ke luar negeri adalah menindaklanjuti secepat mungkin beberapa keputusan beliau dengan negara lain yang sudah beliau putuskan, baik investasi ataupun komitmen. Yang kedua, apa yang menjadi pidato beliau baik di Brazil ataupun di mana ya? Yang APEC itu di mana? Peru. Misalnya di Peru beliau berkomitmen tentang swasembada pangan menjadi 2027. Itu artinya lebih cepat dari pidato sebelumnya, karena swasembada pangan pidato sebelumnya kan kalau nggak salah 2028. Kemudian ada pidato di Brazil menjadi 2027. Para menteri sudah mulai mempersiapkan sebuah langkah bagaimana caranya dari 2028 menjadi 2027. Rapat-rapat itu sudah mulai dibicarakan. Jadi alhamdulillah kami melihat kerja Kabinet Merah Putih cepat, sigap, insya Allah tepat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan hak suaranya di Pilkada 2024. Presiden Prabowo pun tidak sendiri. Presiden RI ke-8 direncanakan mencoblos didampingi sejumlah pejabat daerah Kabupaten Bogor. Penjagaan ketat personil TNI terlihat di TPS 08 yang terletak di lapangan Hambalang, Desa Bojongkoneng, Bogor, sebagai bentuk antisipasi ketertiban dan juga keamanan. Tempat pemungutan suara 08 di lapangan Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini akan menjadi tempat pencoblosan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu esok. Saat ini TPS tersebut sejak pagi petugas dari TNI berjaga-jaga di sekitar lokasi TPS untuk mengantisipasi keamanan, serta persiapan kursi meja hingga dekorasi telah selesai dilakukan. Presiden ke-8 Prabowo Subianto telah terdaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS 08 yang akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, serta calon bupati dan wakil bupati Bogor. Total 590 daftar pemilih tetap yang mencoblos di TPS ini.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan UMJM Kabupaten Bogor, Adi Kurnia, rencananya akan tiba di TPS pada Rabu esok pukul 9 pagi. PJ Bupati Bogor, Sekretaris Daerah hingga Ketua DPRD Kabupaten Bogor rencananya ikut menggunakan hak pilihnya di TPS 08 tersebut. Coblosan untuk Pak Presiden, informasi dari bagian rumah tangga Hambalang. Pak Presiden akan mencoblos di TPS 08 Desa Bojongkoneng. Adapun dari Forkopimda besok yang akan mencoblos di sana ada Pak PJ Bupati, Pak Sekda dan Pak Ketua DPRD. Sejauh ini persiapannya seperti apa di TPS tersebut? Dan hari ini kami baru akan mengecek kesiapan di sana. Informasi dari teman-teman PPK dan PPS untuk lokasi di sana sudah siap untuk dilaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara. Pencoblosan dan pemungutan suara Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024. Pilkada ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang Pesta Demokrasi Pilkada, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan bahwa pihaknya akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ia mengatakan netralitas TNI tersebut merupakan komitmen yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam menjaga Pesta Demokrasi Pilkada berjalan lancar, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan bahwa pihaknya akan menjaga netralitas Pilkada yang hanya sisa 1 hari lagi. Agus mengatakan bahwa netralitas TNI merupakan komitmen yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Namun dirinya menegaskan akan menindak tegas jika anggotanya melanggar netralitas dengan merusak Pesta Demokrasi Pilkada. Itu udah komitmen TNI ya, netralitas. Jadi dipastikan tidak ada yang terlibat yang aktif ya Pak ya? Dari Ya, TNI. kan sudah ada undang-undangnya, TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Kalau ditemukan sanksinya? Ya, Pemecatan. kita punishment. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 1.452 personil gabungan dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, DL dan Kodim 0503 JB dikerahkan dalam rangka pengamanan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat. Apel gabungan diadakan di kantor Wali Kota Jakarta Barat dan juga ini di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat pagi tadi. Untuk menjaga pengamanan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sebanyak 1.452 personil gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat dan Kodim 0503 JB akan dikerahkan guna mengamankan Pilgub DKI Jakarta tanggal 27 November 2024 esok. Apel gelar pasukan diadakan di kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat pagi tadi. Apel gabungan dipimpin Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, dengan didampingi Kombes Pol M. Syahdudi, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kolonel INF Eko Syaputra Siregar Dandim 0503 JB, Endang Istianti, Ketua KPU Jakarta Barat, Bawaslu Jakarta Barat, dan jajaran pemerintah kota Jakarta Barat. Apel gelar pasukan dilakukan dalam rangka pengecekan akhir kesiapan personil pengamanan, pemungutan, dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, di mana apel gabungan ini merupakan bentuk komitmen sinergitas antara TNI, Polri, dengan stakeholder terkait. 1.452 personil gabungan yang terdiri dari 1.151 personil polisi dan 301 personil TNI nantinya akan dikerahkan ke tiap TPS yang ada di Jakarta Barat. Untuk pola pengamanan PAM TPS dilakukan 2 personel polisi mengamankan 6 TPS dibantu 12 PAMSUM. Melaksanakan pengamanan di 3.452 TPS yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari KPU, dan kita menggunakan pola pengamanan 26-12 yang artinya 2 personel polisi mengamankan 6 TPS dan dibantu oleh 12 PAMSUM ataupun Linmas, sehingga dengan 1.151 personil yang mengamankan TPS nanti kita harapkan bisa membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pemungutan suara pada tanggal 27 November besok, dan juga kita dibantu oleh kurang lebih sekitar 301 personil TNI yang nanti juga akan melaksanakan kegiatan pengamanan
dengan mengedepankan konsep pencegahan dan juga tentunya kegiatan-kegiatan preventif, sehingga kita bisa memastikan bahwa rangkaian kegiatan pemungutan suara besok bisa berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Sementara, Ketua KPU Kota Jakarta Barat menambahkan, bila terjadi kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan terjadi banjir di Jakarta Barat, ada 20 titik TPS yang rawan banjir. Pihak KPU Kota Jakarta Barat telah mengantisipasinya dengan menyiapkan TPS-TPS cadangan untuk daerah rawan banjir. Baik, kami dari KPU Jakarta Barat sudah melakukan antisipasi dengan mengurangi pendirian TPS di lokasi yang rawan banjir. Jadi ada 20 lokasi rawan banjir di Jakarta Barat yang sudah kita antisipasi. Apabila curah hujan semakin meningkat, kita akan melakukan penggeseran lokasi TPS ke tempat kering. Dan teman-teman KPPS sudah menyiapkan plan akan mau pindah kemana. Bu, TPS ada berapa sih yang rawan banjir? Ada 20, karena memang di lokasi tersebut tidak ada pilihan tempat lainnya. Waktu pemilu kemarin berapa? Kemarin ada 74. Pihak kepolisian juga mencadangkan sebanyak 132 personil yang terdiri dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Satuan Sabhara Polda Metro Jaya yang disiagakan di Gedung Polres Metro Jakarta Barat untuk mengantisipasi bila terjadi gangguan Kamtibmas. Diharapkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta berjalan aman, tertib, jujur, dan adil. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak Rabu esok, sejumlah rangkaian tahapan sudah dilaksanakan dari mulai apel siaga, fakta integritas sampai dengan pendistribusian logistik setiap TPS. Seperti di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin siang pendistribusian logistik Pilkada dilakukan di 13 desa. Pendistribusian logistik pemilu mulai disalurkan ke tiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Jelang pencoblosan, pendistribusian logistik Pilkada dipimpin langsung Camat Sukaraja Ria Marlisa, didampingi PPK dan Panwascam di halaman kantor kecamatan. Sebelumnya, tahapan Pilkada sudah dilaksanakan seperti apel siaga bersama unsur Forkopimcam, menandatangani fakta integritas pemilu damai, serta doa bersama Istiqosyah Pemilu Damai. Camat Sukaraja Ria Marlisa mengatakan sejumlah tahapan sudah dilaksanakan dari mulai edukasi dan sosialisasi pemilu di tiap desa, serta pendistribusian logistik Pilkada sedang dilakukan di 257 TPS yang tersebar di 13 desa yang ada di wilayahnya. Sukaraja mengadakan kegiatan apel siaga pemilu, deklarasi damai, dan juga kegiatan pendistribusian logistik Pilkada ke masing-masing PPS di desa-desa. Ada berapa jumlah yang didistribusikan? Hari ini untuk kegiatan kita langsung ke 257 TPS. Dia berharap di masa tenang 2 hari jelang pemilihan kepala daerah serentak, sejumlah tahapan sudah dijalankan. Diimbau kepada perangkatnya agar senantiasa netral saat pelaksanaan pemilu kada, menjaga kondusivitas pesta demokrasi tersebut. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komdigi, Prabu Nindya Refta mengatakan pihaknya akan fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah wilayah blank spot jelang pemilihan kepala daerah. Dan juga menurutnya konektivitas menjadi salah satu hal penting, terutama bagi petugas KPU untuk menginput data secara real time. Kementerian Komdigi telah mengantongi data tempat yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut guna mendukung Pilkada 2024. Komdigi mengatakan bakal bekerja sama dengan operator seluler dan segenap pemangku kepentingan untuk menghadirkan internet di titik-titik krusial. Prabu pun berharap data-data dari petugas KPU di setiap wilayah dapat langsung diupdate secara real time di hari yang sama, setelah adanya konektivitas yang lebih baik. Teknologi ini kan hanya alat bagi mereka yang menggunakan. Yang tidak menggunakan tetap kita akan penuhi hak informasinya dengan menggunakan pendekatan yang lama, pendekatan offline, dan itu kan tidak kita matikan. Sampai sekarang kan justru itu tetap kita galakan. Teman-teman di daerah itu lewat tokoh publiknya, lewat gatekeeper-nya, lewat opinion leader-nya, termasuk lewat humas kementerian lembaga yang ada di setiap daerah, humas daerah di provinsinya sendiri, di kotanya sendiri. Itu kan kita kolaborasi terus di bawah Komdigi ya. Nah, mereka menyampaikan pesan yang sama kepada publik agar bisa mendapatkan informasi yang persis sama, esensinya sama dengan apa yang diterima oleh masyarakat lain yang menggunakan teknologi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu,
Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Dirinya pun mengatakan adanya sanksi pidana bagi aparat atau PNS yang tidak netral dalam pesta demokrasi tersebut. Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan bahwa kualitas pilkada tidak hanya bergantung pada persiapan teknis, tetapi juga netralitas dari seluruh penyelenggara, meliputi aparat keamanan, ASN hingga pejabat daerah di tingkat desa. Budi menyebutkan hal tersebut tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 136 PUU 12 tahun 2024 yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang tidak netral. Adapun untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik, Budi mengungkapkan akan bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam melakukan koordinasi intensif di lapangan. Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas dari seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai dengan tingkat desa. Terlebih hal ini telah dikuatkan oleh keputusan MK nomor 136 PUU 12 Romawi 2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral. Oleh karenanya, Kemenko Polhukam selaku penanggung jawab Des Pilkada beserta Mendagri bersama TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah mengkoordinasikan untuk memastikan stabilitas keamanan dan politik. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Satu hari menjelang Pilkada DKI Jakarta, logistik Pilkada pada Selasa pagi mulai didistribusikan ke tempat pemungutan suara serentak di DKI Jakarta. Seperti di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, distribusi logistik Pilkada mulai dikirim ke TPS-TPS. Beginilah proses distribusi logistik pilkada yang berupa kotak suara, surat suara, tinta, dan surat rekal suara. Didistribusikan dari gudang logistik suara tingkat kecamatan ke TPS-TPS atau kantor RW seperti di RW 01 Hutan Kayu Selatan. Logistik pilkada langsung diterima oleh pengurus RW maupun ketua TPS di tingkat RW dan diawasi oleh pengawas TPS maupun pihak kepolisian. Sama seperti Pileg Pilpres kemarin ya Mas ya. Jadi saat ini untuk pilkada ada 5 TPS. Nah, sebelumnya Pileg Pilpres kan kita ada 11 TPS. Karena ini pilkada jadi kita ada berkurang, jadi hanya ada 5 TPS. Jadi dan jumlah untuk DPT di RW 01 itu berjumlah sekitar 2.937. Di lokasi ini ada 5 TPS dan jumlah daftar pemilih tetap ada 2.937. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, Komdigi gandeng snack video serukan Pilkada Damai 2024. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa pemerintah terus memastikan pelayanan terhadap pengungsi bencana erupsi Gunung Leoto Bilaki berjalan dengan baik. Hal itu juga disampaikan usai melaksanakan rapat koordinasi dengan pengecekan langsung terhadap kondisi logistik bersama jajaran Menteri, Kepala Badan, dan Kepala Daerah saat berkunjung ke Flores Timur. Pratikno memastikan bahwa stok kebutuhan pokok seperti kasur, alat masak, dan lainnya masih mencukupi bagi para pengungsi. Selain memastikan ketersediaan logistik untuk pengungsi, agenda utama kunjungan Pratikno juga sekaligus meninjau langsung calon lokasi relokasi untuk pembangunan hunian sementara warga yang berada di Kecamatan Titihena. Lokasi itu berada di sekitar kawasan hutan lindung Wukolewo Loroh, yang dipilih karena dinilai aman dari risiko bencana susulan serta dekat dengan sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan warga. Pembangunan hunian tetap juga ikut dipantau karena tempat tinggal itu penting bagi warga untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Di tengah pemulihan pasca bencana, pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan pilkada pada Rabu 27 November mendatang tetap berjalan lancar melalui skenario yang telah disusun agar hak suara masyarakat tetap dapat terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa ini menekankan pentingnya pengamanan kepariwisataan Bali. Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada fokus group discussion dengan tema pengamanan kepariwisataan Bali menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Bali pada Kamis 21 November 2024. Wamenpar menyatakan apresiasinya atas FGD yang diinisiasi oleh Korsabara Bahar Kampolri tersebut. Dalam sambutannya, Niluh menyatakan bahwa ketika bicara soal pariwisata, maka berbicara soal business of trust, sehingga aspek keselamatan dan keamanan dinilai penting untuk pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Orang datang ke satu tempat, sekali lagi trustnya yang harus kita selalu jaga. Citra destinasi ini menjadi faktor yang sangat penting dan tentunya keamanan serta keselamatan dalam beraktivitas memegang peranan yang sangat vital. Wisatawan ini mau datang ke satu destinasi kalau dia merasa aman dan nyaman di sana. Ini yang kemudian menjadi tantangan kita, dan untuk menciptakan ini sih kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami butuh kolaborasi, kami membutuhkan kerja sama semua pihak, kami membutuhkan masukan dari semua pihak untuk kami tahu apa yang
Niluh pun berharap bahwa FGD ini dapat jadi pilot project untuk menginspirasi serta diimplementasikan di berbagai destinasi pariwisata, bukan hanya di Bali, melainkan di daerah wisata lainnya, berawal dari Bali untuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong literasi digital terkait antisipasi terhadap berita bohong dan ujaran kebencian, serta konten negatif mengenai Pilkada Serentak 2024. Kementerian Komdigi pun melakukan kolaborasi dengan platform media sosial Snack Video untuk mengajak masyarakat memahami Pilkada 2024 agar berjalan secara damai. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Komdigi, Prabu Nindya Refta, menjelaskan, Snack Video dapat membawa pendekatan baru dengan memastikan publik berpartisipasi membuat konten anjuran agar Pilkada berjalan damai. Direktur Operasional Snack Video, Yugo Prabowo berkomitmen platformnya akan membuka ruang untuk konten-konten yang menghibur, sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pilkada. Yugo pun mengharapkan langkah tersebut dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Dan ini juga merupakan salah satu wujud Snack Video, karena sebagai jejaring sosial atau social media, kita juga berpikir dan juga memiliki kewajiban di mana kami menjadi salah satu social media platform yang ingin juga mensukseskan pemilihan umum di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah. Dan kami merasa perlu untuk mengedukasi seluruh warga negara Indonesia, terutama pengguna Snack Video pada khususnya betapa pentingnya mensukseskan pemilu dan menciptakan pemilu yang damai. Saya termasuk orang yang percaya pada masa depan platform dalam hal ini sosial media seperti Snack Video. Oleh karena itu ketika kawan-kawan dari Snack Video main ke ruangan saya, kita sempat ngopi-ngopi secangkir dua cangkir, kita bicara tentang apa yang bisa dikolaborasikan dengan negara kita. Salah satunya isu yang sekarang sedang mendesak untuk kita kemukakan adalah harapan agar Pilkada Serentak 2024 yang akan segera berlangsung 2 hari lagi, lusa berarti itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan damai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah menyoroti soal ketimpangan harga minyak goreng di beberapa daerah di Indonesia saat ini. Untuk meredam harga naik, Menteri Perdagangan akan memanggil produsen hingga distributor terkait. Polemik harga minyak goreng menjelang libur Natal dan Tahun Baru menjadi sorotan pemerintah saat ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, pasokan minyak goreng di wilayah timur Indonesia relatif mahal. Melihat kondisi ini, Budi akan memanggil produsen hingga distributor minyak goreng guna membahas polemik tersebut agar diselesaikan menjelang Nataru 2024. Jadi sarana itu sarana nasional, tetapi itu kebanyakan daerah timur yang harga tinggi, tapi di barat normal semua. Kemarin saya ke Klaten, Jogja normal semua, nggak ada masalah. Tetapi begini, besok Kamis rencananya kita kumpulkan produsen, distributor ya untuk membantu agar mensuplai pasokan-pasokan sehingga harga menjadi normal. Ya. Saya kira yang lainnya bagus, harganya tidak ada masalah. Ya. Mudah-mudahan sampai Nataru ini semua berjalan dengan baik. Lebih dalam, pemerintah dapat menurunkan harga minyak goreng menjadi murah, seperti kondisi di wilayah barat Indonesia ke depannya, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Mutia Risel, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk furnitur senilai $70.000 produksi PT Inkase Indo Corpora di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Pelepasan ekspor ini sejalan dengan upaya Kementerian Perdagangan untuk terus mendorong UMKM bisa ekspor. Indonesia melepas ekspor produk furniture ke Perancis dan Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk furniture senilai $70.000 produksi PT Inkase Indo Corpora, yakni industri manufaktur berskala UKM, di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat 22 November 2024.
Pelepasan ekspor ini untuk merespon permintaan dunia terhadap produk furniture yang masih tinggi dengan tren pertumbuhan tahunan sebesar 15,98% dan pangsa pasar senilai 764,97 miliar US dollar pada tahun 2024. Dalam pernyataannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembinaan dan melakukan pendampingan UMKM, termasuk dari sisi kualitas produk maupun sisi pemasarannya. Ini salah satu contoh, mudah-mudahan UMKM yang lain bisa meniru yang dilakukan oleh PT Indikasi, sehingga kita bisa kembali normal ekspor kita. Mudah-mudahan ke depan ekspor kita merajai dunia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kementerian Perdagangan akan terus mendorong penetrasi produk ekspor Indonesia dan memberikan berbagai fasilitasi pendampingan bagi UKM agar berani untuk berinovasi dan siap adaptasi, yaitu pendampingan desain produk furniture dan pemanfaatan perjanjian dagang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan masalah siber di Indonesia menjadi atensi Kementerian Pertahanan dan TNI. Kendati demikian, ia juga menyebutkan belum akan membuat matra baru khususnya siber di Badan TNI. Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya berencana akan melakukan pembentukan atau angkatan siber saat di penghujung sebelum berganti masa pemerintahan baru. Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut pemerintah dan TNI harus melihat siber secara profesional. Syafri mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan telah membentuk Pusat Pertahanan Siber, sedangkan Mabes TNI sudah memiliki satuan siber. Kendati demikian, dirinya memilih untuk memaksimalkan dengan memberikan segala kebutuhan hal tersebut. Lebih luas, ia menegaskan bahwa pembahasan matra siber belum sampai ke pembentukan. Cyber itu juga atensi kita, tetapi kita kan harus melihatnya dari secara proporsional, ya, bahwa cyber itu memang diperlukan. Oleh karena itu di Kementerian Pertahanan sudah membentuk Pusat Pertahanan Cyber dan juga Mabes TNI sudah membentukkan satuan cyber, dan ini kita akan penuhi kebutuhannya. Jadi memaksimalkan yang sudah ada, bukan membentuk satu matra sendiri yang baru ya Pak ya? Kita belum sampai ke sana. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sidang kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa bos TV Venus Inti Perkasa Tamron kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurut pakar hukum pidana, dalam Undang-Undang Minerba diatur soal sanksi administrasi dan sanksi pidana, sementara kasus yang menjerat Tamron seharusnya dijerat dengan sanksi perdata. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta siang tadi kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa bos TV Venus Inti Perkasa Tamron. Sidang kali ini menghadirkan dua saksi ahli, yakni Profesor Romli Atmasasmita, seorang ahli hukum pidana dan hukum tindak pidana korupsi, serta Profesor Jamin Ginting, yang juga pakar hukum pidana dan hukum tindak pidana korupsi. Romli memberikan pandangannya kepada majelis hakim, di mana ada kesalahan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukum pidana. Sebagai salah satu perumus Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999, Romli menjelaskan jika unsur-unsur Tipikor bukan terletak pada ada tidaknya kerugian. Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinilai tidak tepat sasaran karena hanya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sementara itu telah dibatasi dalam Pasal 14 UU Tipikor terkait lex specialis. Kesalahan yang diungkap kejaksaan itu, perizinan itu tidak tepat diberikan pada swasta yang harusnya penambangan, yang harusnya katanya harusnya diolah, ya kan? Tapi ini diberikan diberikan bukan tanpa izin ya. Kalau butuh apa dia dapat izin. Jadi kalau kejaksaan mengatakan itu ada pelanggaran izin itu kalau Bapak ya disuruh ahli pidana apalagi tipikor, belum baru melanggar prosedur administrasi perizinan. Nah kalau dilanggar, sanksi administrasi itu dicabut lagi aja izinnya, selesai sebetulnya. Tapi kejaksaan melihat bahwa karena ada pelanggaran izin,
dianggap ya diduga ada kerugian negara. Sementara saksi ahli Jamin Ginting mengaku tetap bersikap objektif. Menurutnya, dalam Undang-Undang Minerba diatur soal sanksi administrasi dan sanksi pidana, sementara kasus yang menjerat Tamron seharusnya dijerat dengan sanksi perdata lantaran menyangkut minerba dan lingkungan hidup. Tapi kan kita kan ahli, kita objektif ya. Artinya apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan keahlian kita. Saya lihat di sini memang kalau bicara tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup dan minerba. Jadi saya tadi sudah katakan bahwasanya di Undang-Undang Minerba itu punya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi tidak semua perbuatan tindak pidana itu selalu semuanya masuk tipikor. Nah kalau kita ketahui kasus ini kan murni ya terkait dengan yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan sanksi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Rencananya sidang lanjutan Tata Niaga Timah akan kembali digelar pekan mendatang dengan agenda yang sama. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan mengantarkan informasi selanjutnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan olah TKP dan juga mengungkapkan terjadinya tabrakan truk kontainer menabrak sejumlah pengendara di traffic light Selipi, Jakarta Barat. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan informasi menyapa malam. Diduga akibat remblong, sebuah truk kontainer menabrak sejumlah pengendara di perempatan traffic light Selipi, Jakarta Barat, Selasa pagi. Selain mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan sepeda motor rusak parah, akibat insiden kecelakaan beruntun tersebut, 2 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlindas dan terseret. Sementara 3 orang pengendara lain terluka serius di bagian kaki dan kepala. Kondisi arus lalu lintas di sekitar persimpangan Bundaran Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa pagi macet parah saat insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 terjadi di lokasi. Bahkan salah satu sepeda motor terlihat masih tersangkut di kolong mobil di lokasi kejadian. Insiden kecelakaan ini bermula saat truk kontainer yang melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju perempatan traffic light Selipi melaju kencang di jalan yang menurun dan kemudian langsung menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil. Selain mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan sepeda motor rusak parah, akibat insiden kecelakaan beruntun tersebut, 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlindas dan terseret truk, sementara 3 orang pengendara sepeda motor lain alami luka serius di bagian kaki dan kepala. Diduga insiden kecelakaan beruntun tersebut disebabkan oleh remblong truk kontainer yang melaju kencang hingga membuat sang sopir truk tampak syok. Awal kejadian memang nggak begitu tahu suara atau kedengaran, dari sana udah lampu merah dari atas, dia nggak bisa ngerem. Itu dari atas sampai ke sana itu dibawa terus sama orang-orang yang di bawah. Kendaraan terseret ada 4, mobil 2, motor 2, korban ada 1 orang. Cuma karena dia remblong. Guna mengurai kemacetan parah di jam sibuk ini, polisi kemudian berupaya evakuasi terhadap jasad korban ke RSCM Jakarta, sedangkan 3 korban luka-luka pengendara sepeda motor dibawa ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta sang sopir truk diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di perempatan traffic light Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa pagi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan. Sementara pihak kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan penyebab insiden kecelakaan tersebut bukanlah karena akibat remblong pada kendaraan truk, melainkan sang pengemudi truk kontainer ekspedisi mengalami kantuk saat melaju kendaraannya dari arah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan olah TKP dan pemeriksaan sementara pada kondisi truk dan sang pengemudi bernama Ade, warga Cikarang, Bekasi, Jawa Barat di lokasi kejadian, Polisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan penyebab insiden kecelakaan maut yang melibatkan truk kontainer ekspedisi dengan sejumlah mobil dan sepeda motor di kawasan traffic light Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa pagi bukanlah karena akibat remblong pada kendaraan truk, melainkan sang pengemudi truk kontainer ekspedisi mengantuk saat melajukan kendaraannya dari arah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat menuju Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman sangat menyayangkan truk kontainer ekspedisi tersebut melintas di ruas jalan arteri dalam kota, bukan pada jam operasional semestinya, yang maksimal boleh melintas pada jam 5 pagi. Sementara itu, arus lalu lintas yang berada di sekitar perempatan traffic light Selipi, Palmerah telah berjalan normal setelah polisi mengevakuasi para korban dan seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Kasus kecelakaan tersebut kini telah ditangani pihak kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Baik, pada pagi hari ini kita cukup prihatin ada kejadian laka lantas akibat keteledoran daripada pengemudi truk B9586HI yang berangkat dari Cikarang akan menuju ke daerah Tangerang. Nah, sebetulnya ini pelanggaran yang sudah dilakukan oleh supir berawal dari pembatasan kendaraan yang jelas untuk angkutan berat, angkutan barang. Ini kan batasannya jam 05.00 sudah tidak boleh melintas baik tol dalam kota apalagi arteri. Diketahui sebelumnya, sebuah truk kontainer ekspedisi menabrak sejumlah pengendara di persimpangan Bundaran Selipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa pagi. Selain mengakibatkan 6 kendaraan roda 4 dan sepeda motor rusak parah. Akibat insiden kecelakaan beruntun tersebut, 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP usai terlindas dan terseret beberapa meter, sementara 3 orang pengendara lain terluka serius di bagian kaki dan kepala. Kontributor Sinpo TV melaporkan. Jenazah korban tewas dalam peristiwa kecelakaan maut di perempatan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.
Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala dan tubuhnya setelah terlindas dan masuk ke kolong truk tronton. Silakan di bom 4 Sleepy ini. Ya Allah, ini korbannya tuh banyak tuh. Ya Allah tuh. Korbannya tuh. Ada yang clear, ya Allah. Kecelakaan maut yang melibatkan truk tronton dengan sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 di perempatan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat telah memakan korban. 1 orang diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara beberapa korban lainnya mengalami luka sedang hingga berat. Jenazah korban tewas telah dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan visum. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala dan tubuhnya setelah terlindas dan masuk ke kolong truk tronton. Hingga kini belum diketahui pasti identitas korban dan belum ada satupun pihak keluarga yang mendatangi kamar jenazah RSCM. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Siswa SD asal Subang, Jawa Barat tewas akibat alami kekerasan yang diduga dilakukan kakak kelas. Mengetahui hal tersebut, PJ Bupati Subang Imran kecewa dan juga menyampaikan untuk dapat menindak tegas apabila terbukti adanya perundungan. Isak tangis keluarga terdengar saat melihat anaknya tak bernyawa. Usai diduga mengalami perundungan di sekolah. Seorang anak kelas 3 SD di Subang meninggal dunia usai diduga mendapat perundungan oleh kakak kelasnya. Korban sempat dirawat selama 6 hari di rumah sakit RSUD Ciareng sebelum meninggal. Diketahui, Aro 9 tahun sempat mengeluh sakit perut, sakit di bagian kepala, hingga muntah-muntah. Pihak keluarga baru mengetahui adanya perundungan usai kondisi korban semakin memburuk. Mengetahui hal tersebut, PJ Bupati Subang Imran langsung menonaktifkan kepala sekolah tempat korban bersekolah imbas dugaan perundungan tersebut. Dalam hal yang sama, Imran juga berharap polisi mengusut kasus ini. Kalau bullying itu terjadi, kepala sekolah saya pecat atau anaknya pindah. Tidak boleh lagi ada di Subang. Dan hari ini saya buktikan, kepala sekolah itu saya nonaktifkan sampai selesai pemeriksaan selesai. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak boleh terjadi lagi hal demikian. Dan besok saya akan upacarakan di sekolah anak ini. Saya akan undang seluruh wali murid, seluruh itu kepala sekolah yang ada di Subang untuk hadir di sana besok pagi untuk melihat ini, jangan sampai itu ulang lagi. Sosialisasi sudah kita lakukan, advokasi sudah kita lakukan terkait dengan ini anti bullying ini, tapi ini tetap terjadi. Berarti ini sekarang harus ada penegakan hukum. Ya. Berdasarkan informasi, korban mengalami perundungan oleh kakak kelasnya, yakni kelas 4 dan kelas 5. Dari pengakuan pihak keluarga, sebelum korban alami koma di rumah sakit, korban sempat cerita dirinya sering dipukuli oleh kakak kelasnya, baik di sekolah maupun di tempat pengajian. Dari pengakuan korban tersebut, akhirnya pihak keluarga membuat laporan ke polisi. Hingga kini Polres Subang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perundungan itu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga tak bisa berenang, seorang bocah lelaki berusia 12 tahun dikabarkan hilang tenggelam di aliran Kali Cengkareng, Dren, Jakarta Barat. Mengetahui anaknya belum ditemukan hilang tenggelam, keluarga dan kedua orang tua korban sontak menangis histeris di bantaran kali. Panikan dan tangis histeris seorang kakak dan sang ibu ini sontak pecah saat mengetahui anaknya dikabarkan hilang tenggelam di aliran Kali Cengkareng, Drain, Pedongkelan, Jakarta Barat. Sementara sang ayah juga tampak tak kuasa menahan kesedihannya. Di bantaran kali berharap anaknya tercinta dapat segera ditemukan. Febrian Manitur Simamor alias Peot, 12 tahun, diduga tak bisa berenang dan terbawa arus aliran kali saat tengah mandi di kali bersama ketiga orang temannya. Naas meski sempat memegang tangan korban, salah satu rekannya yang berusaha membantu namun tak berhasil menolong korban yang sudah tenggelam. Ya, saya kan lagi mancing, habis itu si Peot sama temennya 4 orang mandi di waduk. Habis itu tenggelam si Peot. Habis saya dipanggil katanya mau selamatin si Peot, sudah tenggelam di sini. Habis itu saya selamatin, saya lompat, udah pegang tangannya, tapi tenggelam lagi dia. Dia emang rencana mau berenang atau gimana di sini? Dia juga nggak bisa berenang sih orang. Theo biasa berenang di sini atau enggak sih? Pokoknya dia sering berenang sih. Tapi di waduk, iya. Bukan di kali ini. Iya. Baru kali ini di kali. Dia ke bawah arus, makanya di sini.
Sampai saat ini korban masih dalam proses pencarian petugas pemadam kebakaran dan BPBD Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.